Selamat pagi Sobat Semanggi. Kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Ani Susanti, Direktur PT MKO Mesin Kasir Online. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Pak Randy. Wah, luar biasa. Sampai ketemu di podcast kali ini. Luar biasa Bu Santi. Gimana keadaannya Ibu? Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Teman-teman Semanggi, podcast kali ini kita akan membahas mengenai Gen Z atau Gen Z ya. Nah, Gen Z ini memang bukan kali ini saja sudah menjadi pembahasan yang cukup hangat bagi kita di sebuah organisasi, dan tidak hanya di kita juga yang mengalami fenomena Gen Z ini. Kebanyakan di beberapa perusahaan atau di semua perusahaan bahkan itu juga mengalami fenomena Gen Z ini. Langsung saja kita bertanya-tanya nih teman-teman dengan Bu Santi. Bu Santi mau tanya nih, kalau di MKO sendiri kan sudah cukup lama Ibu ya usianya, dan kita ucapkan selamat ulang tahun dulu guys buat PT Mesin Kasir Online, karena di bulan ini ulang tahun yang ke-16 Ibu Santi ya. Ya. Tuh. Nah, selama 16 tahun ini cukup lama usianya, juga sudah cukup dewasa. Boleh dibagikan tipsnya Ibu, ketika MKO ada karyawan atau di dalam organisasinya itu karyawan dengan tipikal atau yang bisa disebut Gen Z. Nah, itu bagaimana nih tips-tipsnya untuk memanage supaya tetap optimal sejalan dengan visi misi perusahaan Ibu? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Randy ya, karena kebetulan sekali ini bertepatan dengan anniversary-nya MKO yang ke-16. Nah, anniversary ke-16 itu berarti usia 16 tahun masuk gen apa ini, Pak? Gen Z atau gen Alpha nih? Alpha kayaknya. Ya, kalau gen Alpha itu di tahun 2022. Iya. Ya, di tahun 2002 ke bawah gitu. Berarti hampir mendekati antara gen Z sama gen A sebetulnya. Ya, karena gen Z sendiri itu di era yang istilahnya mungkin kalau sekarang di usia yang 25 sampai yang 18-19 tahunan di situ. Ya, cukup luar biasa sekali ya tantangannya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara dengan Gen Z itu ada karakteristik yang memang harus kita pahami dulu sebelum kita bisa memimpin mereka. Itu Pak, kalau menurut saya ya Pak Randy. Jadi di mana generasi Gen Z itu adalah generasi yang serba istilahnya itu dia itu hal kehidupan kesehariannya itu berkaitan dengan teknologi digital. Itu di mana mereka syarat dengan informasi, syarat yang istilahnya kalau digital serba instan, serba yang kemudahan. Itu yang pertama, itu yang harus kita pahami. Sehingga dari karakteristik itu berarti bahwa karakteristik orang-orang atau teman-teman yang di Gen Z ini adalah karakteristik yang keterbukaan. Mereka syarat dengan data. Gitu. Syarat dengan data, jadi penuh dengan keterbukaan atas informasi dan kondisi yang ada. Itu yang perlu diketahui dulu Pak. Kalau menurut saya, setelah itu baru kita merambah ke yang tips and triknya atau bagaimana cara kita memimpin mereka di situ. Nah, kalau menurut Pak Randy sendiri nih, gitu kan. Kalau yang karakteristik sendiri, pasti juga Pak Randy. Kalau saya tadi kan ditanya gitu, bagaimana Bu memimpinnya gitu. Nah, saya mau bertanya lagi nih kalau Pak Randy. Ke Pak Randy itu bagaimana sih Pak kalau menghadapi generasi Z? Sebelum dengan karakteristik yang ada tadi, yang keterbukaan, mereka itu adalah membaca dengan penuh data gitu, motivasinya adalah motivasi yang harus istilahnya itu sesuatu yang goalnya itu goal nyata seperti itu. Nah, menurut Pak Randy sendiri bagaimana? Iya, kalau menurut saya sih untuk Gen Z itu memang bukan hanya Gen Z sih lebih tepatnya Bu, setiap zaman atau setiap angkatan itu memang berbeda tipikalnya. Kenapa kok bisa beda? Karena memang situasi dan kondisi itu yang membentuk sebuah sekumpulan populasi manusia itu, sehingga menciptakan sebuah watak atau memang kebiasaan yang tidak sama di tiap zamannya. Misalkan dulu kita bahas sekilas nih, kenapa sih ketika saat ini itu kita dipimpin oleh, ini kalau kita membahas mengenai bernegara Bu ya,
dibahas, dipimpin oleh sekelompok orang yang gapnya jauh di atas kita. Kemudian kita mempertanyakan kualitas output dari decisionnya. Nah, bisa jadi teman-teman Gen Z itu juga sama ke kita. Kok gini sih? Lah kok gitu? Kan mestinya bisa gini. Hal-hal semacam itu sih. Contoh misalkan ketika heboh di Indonesia kapan hari itu pusat data nasional dibajak, kemudian Menkominfo-nya statementnya seperti itu, publik mempertanyakan masa sekelas Menkominfo seperti itu statementnya, dan ada yang celetukan seperti ini, ya pantas saja, bisa jadi nggak paham teknologi. Nah, bisa jadi Gen Z saat ini juga kurang lebih sama point of view-nya terhadap angkatan-angkatan yang di atasnya dia. Sebetulnya saya setuju dengan yang disampaikan Bu Santi, kita mesti tahu dulu nih bagaimana sih Gen Z itu. Nah, kalau menurut saya Gen Z itu dia adalah mostly tipe yang tidak bisa dikekang, mostly. Ya, kebanyakan kan. Kebanyakan tidak bisa dikekang, sehingga si Gen Z ini juga kebanyakan tidak nyaman ketika kita terlalu micromanaging, itu nggak nyaman. Kenapa? Karena dia berbeda dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu kan memang dijadwalkan pulang sekolah tidur siang, habis tidur siang kemudian mandi, habis mandi kemudian ngaji, hal-hal semacam itu. Dan kita nggak komplain dengan hal semacam itu untuk kita. Tapi untuk anak zaman saat ini itu merupakan suatu hal yang aneh. Kenapa mesti dibuat flow yang tertata? Kenapa mesti aku ini terlalu dibelenggu misalkan? Cukup kasih kepercayaan, cukup kasih batasan-batasan. How to do-nya itu mereka lebih senang untuk inovasi, berkreasi, tapi tetap kaidah-kaidahnya juga kita kita awasi juga sih, seperti itu sih Bu Santi. Ya, jadi sangat sepakat sekali. Jadi sebenarnya kan tadi yang disampaikan seperti yang Pak Randy bilang kan, bahwa ada loh kok cara menjawab menteri ya, kementeriannya Kominfo itu kan seperti itu gitu. Karena memang generasi Gen Z itu sendiri itu adalah generasi yang memang mereka hidup di lingkungan yang terbuka. Kan di situ Pak, makanya di situ tadi, sehingga pola pemikiran mereka adalah pola pemikiran yang terbuka, dan mereka syarat adalah tumbuh di lingkungan yang penuh tantangan pertumbuhan gitu kan, sesuai yang tadi syarat dengan data, mereka bisa melihat sebenarnya semua digitalisasi, mereka berkembang, bahkan kalau sekarang eranya adalah AI gitu kan, bertumbuh, semua jawaban ada di situ, serba ketermudahan gitu. Dengan mereka hidup di lingkungan yang penuh keterbukaan tersebut, secara otomatis mereka itu punya pemikiran yang independensi gitu. Dimana kalau independensi berarti mereka itu tidak mau dikekang. Nah, ini yang memang era yang berbeda gitu. Kalau eranya yang di generasi milenial gitu kan, kalau kita adalah orang generasi milenial atau bahkan di generasi yang di atasnya lagi, generasi X atau baby bomber gitu kan, mereka ya mungkin nggak ada gadget waktu itu gitu kan ya. Terus aktivitas kesehariannya mau ngapain lagi kalau nggak dengan aktivitas-aktivitas yang bukan sebuah yang keterbukaan gitu. Nah, sedangkan kalau generasi yang ada milenial aja sudah mau mendekati yang generasi Z pun, di mana milenial penuh dengan tata aturan. Nah, kalau generasi Gen Z ya mereka penuh dengan kebebasan, keterbukaan, tujuan yang jelas gitu. Jadi dan istilah serba sesuatu yang hal tertarik, tantangan terkait kewirausahaan di situ. Nah, sehingga di sini ada beberapa tips gitu kan. Kalau orang mungkin ya, kalau beberapa leader atau orang-orang yang tidak bisa memahami Gen Z, mereka adalah orang yang bermasalah. Betul nggak Pak Randy? Ya, setuju sih Bu. Ya kan, gitu. Kenapa? Karena memang yang namanya orang beda generasi gitu kan, old gitu kan, generasi old dan generasi oldies ya, dengan generasi yang baru. Kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan mereka ya menjadi kita itu kayak alien gitu. Kita orang yang berbeda gitu. Padahal sebetulnya ya memang mau tidak mau ya mereka akan meregenerasi generasi kita. Nah, otomatis ya kita harus menyesuaikan dengan pola pikir dan cara mereka bergaul. Seperti itu. Setuju. Ya kan di situ. Nah, sehingga bisa berkolaborasi. Apakah generasi mereka itu generasi bermasalah? Bukan.
Malah justru sebenarnya kalau kita bisa menemukan nilai tipping point-nya bahwa generasi mereka itu adalah generasi yang sebenarnya ya penuh keterbukaan tadi loh Pak. Gitu. Makanya banyak sekali kan istilahnya itu bukan orientasinya bukan money oriented mereka. Ya, tapi purpose oriented gitu kan. Setuju. Goal yang jelas gitu. Yang bagaimana caranya bahwa mereka itu diangkat untuk bisa beraktualisasi diri. Gitu. Jadi ada beberapa cara ya Pak. Kalau mungkin ada yang kemarin kita misal ada materi itu bahwa ada 10 tips atau trik untuk nge-leads gitu. Ada yang 15 dan segala macam. Kalau menurut saya sih ya banyak sekali sih cara yang sebetulnya literasi yang bisa kita gunakan untuk kita bisa berkolaborasi dengan mereka itu. Ya, setuju Gitu. Bu. Ya. Jadi memang ujung dari bagaimana kita bisa ngelit sebuah entah itu Gen Z, Gen milenial dan sebagainya, tujuannya kembali lagi ke goals di perusahaan sih, seperti itu. Goals perusahaan apa? Ya di profit tentunya, dan juga di beberapa visi misi perusahaan itu sendiri itu merupakan goals perusahaan. Bagaimana seorang leader itu bisa handling atau melakukan sejumlah action atau decision terhadap tim yang dipimpinnya, itu juga akan menentukan keberhasilan dari perusahaan tersebut mencapai tujuannya. Nah, saya agak tertarik dengan yang disampaikan Bu Santi tadi. Kita yang mesti adaptasi dengan kondisi zaman. Makanya dari itu mungkin saya jadi tadi keinget ini Bu Santi, sebuah statement ketinggalan zaman. Nah, itu kan salah satu statement yang long lasting, tidak akan usang. Karena apa? Karena di setiap zaman ada masanya. Setiap masa ada zamannya gitu. Mungkin masa keemasan Gen X sudah lewat, masa keemasan Gen milenial mungkin saat ini. Nah, ini Gen Z sedang tumbuh-tumbuhnya, gitu kan. sedang tumbuh-tumbuhnya, dan kita tidak bisa mencegah Gen Z supaya nggak tumbuh. Seperti halnya kita dulu milenial juga nggak bisa dicegah. Nah, makanya dari itu hal itu juga akan berdampak kepada pola asuh, misalkan sosialisasi di sekolah juga mungkin sudah berbeda dengan zaman dulu, termasuk di perusahaan. Nah, tantangannya bagi kita leader adalah memastikan goal perusahaan tadi berjalan semestinya dengan tipikal karyawan di dalamnya yang bermacam-macam, mulai Gen X, milenial, dan saat ini Gen Z. Kebetulannya Gen Z sudah banyak yang masuk ke angkatan kerja, sehingga ketika kita sebagai leader memang kesulitan untuk handling Gen Z, nah bisa jadi memang salah satunya kita yang juga menjadi penyebab perusahaan juga tidak bisa mencapai ke tujuannya, seperti itu sih. Kalau dari saya sih mengenai Gen Z itu tadi mengutip yang disampaikan Bu Santi, mereka mempunyai purpose, mereka mempunyai tujuan, tidak selalu money oriented, itu setuju sih. Nah, biasanya itu Gen Z memang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dia terlalu kita sikapi dengan micromanaging, dia tidak akan nyaman, sehingga di awal itu kita mestinya memberikan apa yang ingin kita capai ke sosok atau karyawan yang akan join ke kita atau Gen Z tersebut. Seperti ini misalkan nih di sebuah sebuah divisi, ya kita sampaikan apa yang ingin kita capai, apa yang kita ekspektasikan dari yang bersangkutan, kemudian kita tawarkan untuk sesi diskusi jika dia ada kendala. Itu akan lebih optimal untuk teman-teman di Gen Z mengeluarkan potensinya, ketimbang kita menyampaikan bahwa kamu mestinya nanti ngerjainnya gini ya, habis ini ngerjain ini ya. Nah, itu terlalu micromanaging teman-teman. Nah, untuk teman-teman Gen Z itu sudah nggak relevan lagi, seperti itu. Gitu sih Bu Santi. Oke, baik. Untuk ini sih Bu Santi, tips-tipsnya untuk Gen Z kan sudah kita ulas semua teman-teman. Nah, selanjutnya adalah apa sih yang bisa organisasi itu sampaikan ketika ada talent, mostly kebanyakan talent yang akan join ada talent Gen Z. Nah,
bagaimana sih tipsnya agar talent itu bisa tertarik dengan apa yang menjadi kebutuhan, bisa mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perusahaan sih Ibu untuk berjoin dengan kita di awal. Oke. Jadi sebenarnya itu gini, kalau berbicara tadi adalah terkait dengan talent-talent Gen Z-nya, gitu kan. Nah, di mana talent-talent, bagaimana kita bisa mengajak mereka itu tertarik ke kita, gitu kan. Sehingga sebenarnya kalau cara untuk kita memasang iklan pun, gitu kan, itu sebenarnya menjual juga kalau mau untuk rekrutmen ya. Itu kan sasarannya adalah ke rekrutmen. Itu cara untuk merekrut Gen Z berbeda gitu, karena memang mereka itu ada syarat dengan orang-orang inovasi dan kreativitas. Gen Z itu hal yang menarik yang lainnya adalah mereka itu orang-orang yang istilahnya analytical gitu. Teman-teman Gen Z itu ahli analisis dan ahli terkait mencari informasi gitu. Sehingga mereka sudah bisa mencari informasi apapun di luar sana. Nah, itulah yang memang perlu kita bahwa sebuah perusahaan itu menciptakan sesuatu yang membuat ketertarikan buat mereka. Itu pada saat mereka mencari kerja pasti mereka sudah membaca itu semua. Di situ, Pak. Nah, dari situ sendiri sebetulnya kita sendiri juga harus memahami bahwa manajemen culturing dari mereka sendiri sebagai orang-orang generasi Gen Z ini gitu. Nah, di mana mereka sendiri itu punya dua kultur ya Pak sebetulnya. Kultur mereka adalah psikologi transparansi gitu. Kita harus memahami istilahnya itu hal pemikiran atau secara psikologisnya mereka. Itu dulu. Jadi istilahnya itu mereka itu orangnya bagaimana, teman-teman ini orang-orang yang penuh dengan kebebasan, tidak bisa dikekang, atau istilahnya tadi adalah micromanaging buat Pak Randy gitu. Kalau dibilang ada tips-tipsnya adalah istilahnya itu kalau pada saat ini aja interview aja banyak berikan umpan balik ke mereka, tujuan mereka itu seperti apa, mereka inginnya seperti apa, seperti itu. Karena kalau menunjukkan iming-iming di perusahaan kita aja itu nggak akan menjadi sesuatu yang menarik buat mereka. Makanya tadi kan saya bilang bahwa mereka itu jiwanya jiwa entrepreneurship atau wirausaha, sehingga ciptakan budaya entrepreneurship juga gitu. Jadi memang kemarin pun juga di anniversary MKO kami sampaikan bahwa kita itu menciptakan sebuah bisnis budaya business ownership mentality, bahwa mereka semua itu ini tuh wadah loh gitu, perusahaan ini adalah wadah untuk Anda bisa menciptakan sesuatu untuk dirimu sebagai kamu para entrepreneurship di situ. Nah, itu yang harus difahami juga. Nah, di sini pun lagi bahwa karakteristik mereka yang lain adalah kalau ini manajerialnya ya gitu, atau kultur manajemen Gen Z itu adalah supportive work environment gitu. Jadi kita harus benar-benar mensupporting terkait item pekerjaan mereka secara keseluruhan. Itu jadi suportif, bahwa leader itu sebagai, kalau dulu mungkin kalau bos gitu bahasa kenapa ada perbedaan bos versus leader gitu. Kalau bos memerintah, kalau era waktu itu era X, era Y, era milenial diperintah bisa gitu. Kalau era Z bisanya umpan balik. Betul. Gitu. Jadi bisanya itu adalah kamu maunya apa. Jadi diajak discuss di situ. Jadi sistemnya adalah kita mengajak discuss dan memberikan umpan balik kepada mereka. Gitu. Menurutmu gimana? Itu mereka sangat senang sekali karena itu adalah sebuah cara untuk mereka beraktualisasi. Betul. Itu sih Pak Randy. Betul, menarik sekali teman-teman ya. Karena memang kalau zaman dulu seperti yang Bu Santi sampaikan, dalam tanda kutip sakmina wa ta'na Bu ya. Jadi memang bos atau pimpinan itu minta A ya kita A. Ya, betul. Bos menyampaikan B, pimpinan menyampaikan B, ya sebatas ngajikan B. Nah, di satu sisi di MKO ini seperti yang Bu Santi sampaikan tadi, lingkungannya adalah ownership. Jadi memang teman-teman yang ada di sini adalah dibentuk mentalnya sebagai mental pebisnis atau pengusaha. Di samping juga lingkup budayanya juga suportif. Manajemennya tadi berkolaborasi dengan individu-individu yang ada di dalamnya. Jadi relationship-nya itu bukan seperti atasan bawahan, tapi memang kolaboratif dan suportif. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kalau dari saya
bagaimana MKO ini bisa lebih sebagai magnet bagi teman-teman Gen Z, itu salah satunya betul yang bisa disampaikan umpan balik tadi, dan juga ditambah dengan Gen Z itu sangat memiliki ambisi yang tinggi. Gen Z sangat memiliki ambisi yang tinggi, dan kita sebagai organisasi itu juga ingin mengajak teman-teman Gen Z ini untuk bergabung dan berkontribusi. Kita ada cita-cita tahun depan kita akan menjadi salah satu pemain utama di industri IDC. Nah, kita berharap teman-teman Gen Z ini juga berkontribusi dengan kita. Hal-hal tersebut, impian-impian tersebut pasti akan membuat Gen Z merasa tertantang untuk berkontribusi di kita sih, seperti itu. Ya, cukup menarik teman-teman pembahasan Gen Z kali ini. Nah, semoga ada closing statement dari Bu Santi mungkin. Oke. Jadi di sini itu sebetulnya kuncinya adalah begini Pak Randy. Manajemen efek ya untuk problem solving di Gen Z itu ada 3 hal kunci dari saya, yaitu poin pertama adalah clear communication. Itu jadi kita harus clear dalam menyampaikan dalam berkomunikasi dengan mereka. Sebenarnya bukan hanya Gen Z, seluruh orang seluruh generasi yang ada itu harus memang kita komunikasinya clear communication, karena itu kunci utama keywordnya gitu. Nah, poin yang kedua adalah berkaitan dengan regular feedback gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang adalah umpan balik, bahwa regular feedback ini adalah berikan mereka umpan balik dan keleluasaan, bukan keleluasaan ya. Jadi istilahnya itu beri mereka itu kesempatan untuk berpendapat gitu. Dengan kita juga akhirnya memberikan feedback juga kepada mereka. Poin yang kedua itu regular feedback. Dan poin yang ketiga adalah growth gitu. Jadi istilahnya itu di sini itu growth supportive. Ya, berikan kita memberikan mereka itu bagaimana kita mensupport supaya mereka tumbuh gitu. Growth supportive atau growth opportunities gitu. Jadi berikan kesempatan mereka untuk tumbuh. Itu 3 kunci itu yang penting dalam kita menghadapi, sebenarnya bukan hanya Gen Z, hanya saja kan memang kalau generasi per generasi ini yang agak lebih strawberry gitu ya. Kalau saya bisa istilahnya orang lain itu kan generasi strawberry, generasi yang mudah sekali ya jatuh gitu. Tapi kalau memang benar-benar dikembangkan, mereka pun juga punya potensi yang luar biasa. Ya, 3 hal tadi. Iya, ya, clear biasa. Communication, pertama clear communication, kedua adalah feedback gitu kan, dan growth opportunities tadi. Oke. Luar biasa teman-teman, pembahasan kita siang ini dengan Bu Santi mengenai how to lead Gen Z. Sekian dari kami, terima kasih Bu Santi atas kesempatannya. Sampai jumpa dengan podcast dengan kami di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.